Bayangkan ada sebuah tempat tandus, luasnya mencapai 1,3 juta kilometer persegi, membentang melewati utara Cina dan Mongolia bagian selatan. Tempat ini adalah Gurun Gobi, gurun terbesar di Asia, sekaligus gurun terbesar kelima di dunia. Meski terkenal gersang dan tandus, Gurun Gobi menyimpan segudang cerita. Pada abad ke-13 hingga abad ke-14, wilayah ini menjadi bagian penting dari Kekaisaran Mongol. Bahkan, Gurun Gobi sendiri sempat menjadi jalur vital bagi banyak kafilah untuk membawa barang dagangan mereka, seperti sutra, rempah-rempah, emas, dan barang dagangan lainnya. Rute perdagangan ini sudah ada sejak tahun 130 sebelum Masehi, dibuka oleh dinasti Han dan bertahan lebih dari 500 tahun. Sampai akhirnya ditutup pada tahun 1453 oleh Kekaisaran Ottoman. Gurun Gobi tidak hanya menyimpan banyak sejarah yang mengagumkan, gurun ini juga menjadi harta karun bagi dunia paleontologi. Disinilah tempat ditemukannya fosil-fosil dinosaurus penting, termasuk penemuan pertama telur dinosaurus yang terjadi pada tahun 1923. Tak berhenti sampai di sana, Gurun Gobi juga pernah menjadi pusat spiritual. Dari Tibet, ajaran Buddha menyebar hingga Mongolia melalui Cina. Itulah kenapa di selatan Mongolia dulunya berdiri banyak sekali biara. Sayangnya pada tahun 1930-an, rezim sosialis datang dan menghancurkan hampir semua biara itu. Dan yang tersisa saat ini hanyalah sisa-sisa puing reruntuhan yang menatap langit, seakan merindukan masa lalu yang tak akan pernah kembali. Gurun Gobi adalah gurun semi kering yang juga dikenal sebagai gurun musim dingin. Saat musim panas tiba, suhu di Gurun Gobi bisa naik sampai 45 derajat Celcius. Namun ketika musim dingin datang, suhu dapat langsung turun drastis hingga minus 40 derajat Celcius. Cuaca di Gurun Gobi juga terkenal sangat cepat berubah. Semua ini terjadi karena pegunungan Himalaya menciptakan bayangan hujan, menahan awan pembawa hujan dari Samudra Hindia agar tak pernah sampai ke Gurun Gobi. Akibatnya, hanya sekitar 5% wilayah Gurun Gobi yang berupa pasir, sementara sisanya adalah hamparan batuan sedimen, kerikil, dan padang rumput kering. Meskipun begitu, bagi para pengembara Mongolia, Gurun Gobi adalah rumah. Hidup mereka nomaden, bergantung pada hewan ternak dan harus pindah dari satu tempat ke tempat lain karena padang rumput dan air di Gurun Gobi begitu langka. Karena terus bergerak, mereka mungkin tampak tak pernah menetap. Tapi di balik semua itu, tersembunyi filosofi yang indah, bahwa rumah sejati bukan soal bangunan, melainkan tentang keluarga dan keberanian untuk terus melangkah meski dunia begitu keras. Gurun Gobi tak hanya dihuni oleh manusia-manusia tangguh. Di luar sana ada juga makhluk-makhluk luar biasa yang hidup di tempat ekstrim ini. Mereka menantang alam seakan berkata, "Kami tidak akan menyerah." Misalnya saja jerboa, tikus kecil dengan kaki belakang panjang bak kanguru. Ketika predator mengincar, mereka bisa melompat hingga 9 kaki dan berlari 24 km per jam. Mereka juga mempunyai teknik unik untuk mengelabui predator dengan cara berpura-pura mati, lalu melompat secara mendadak yang secara tidak langsung membuat predatornya kebingungan. Lalu ada unta baktria liar, hewan dengan 2 punuk yang berbeda dengan unta domestik. Penelitian terbaru menunjukkan mereka sudah menjadi spesies terpisah jauh sebelum proses domestikasi terjadi. Populasi unta liar ini kini sangat terbatas, hanya sekitar 1.400 ekor saja di alam liar. Mereka terancam oleh perburuan liar, serangan serigala, dan kawin silang dengan unta peliharaan. Ada juga hewan lain yang hidup di antara bebatuan, seperti beruang Gobi, salah satu spesies beruang paling langka di dunia. Mereka hidup dengan memakan akar tanaman,
kadang juga hewan besar, dan kini mereka terdaftar sebagai spesies yang terancam punah. Selain itu, gurun Gobi juga menjadi habitat bagi macan tutul salju, rusa ekor hitam, ular beludak, kambing ibex, hingga berbagai macam hewan dan reptil gurun lainnya. Jadi meskipun sering disebut sebagai salah satu tempat paling tidak bersahabat di bumi, Gurun Gobi sebenarnya adalah surga tersembunyi yang menyimpan kehidupan etnis minoritas yang unik, sejarah peradaban besar, hingga kisah perjuangan satwa liar bertahan dalam kerasnya alam. Karena itulah, Gurun Gobi pantas disebut sebagai kawasan yang memukau, yang membuktikan bahwa keajaiban sering tersembunyi di balik kesunyian dan kegersangan. Dan bagi kita yang hanya bisa menyaksikan dari jauh, Gurun Gobi mengingatkan satu hal penting, bahwa keindahan tak selalu berwujud hijau dan subur. Kadang, keindahan itu hadir dalam sunyi, dalam kesederhanaan, dan dalam keberanian untuk terus hidup, meski dunia tampak tak ramah dan tak pernah adil untuk kita.